Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahabbal mutawakkilin wa wa'adahum bidukhulil jannati aminin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi tahirin. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan nikmatnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang mubarak ini. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-86 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Tariq, Makiyyatun wa ayatuha 17. Yang ke-86 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama At-Tariq. Surat At-Tariq ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 17 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi langit dan demi At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau wahai Rasul apa itu At-Tariq? An-najmu tsaqib. Tariq itu adalah artinya bintang yang cahayanya dapat menembus gelapnya malam. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bintang. Apa yang disumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya tiap-tiap diri atasnya ada yang memelihara. Allah menjelaskan kepada kita bahwa setiap diri itu pasti ada yang menjaganya, yang memeliharanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian dengan bersumpah. Untuk lebih meyakinkan kepada umat manusia bahwa setiap manusia, setiap diri atasnya itu ada yang memelihara, ada yang menjaga. Para muhibbin rahimakumullah,
Imam Al-Qurtubi, salah seorang pemuka ahli tafsir, beliau menulis sebuah hadis tentang pengertian in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz itu. Wa kullu mu'minin mi'atun wa sittuna malaka yazubbuna anhu ma lam yuqaddar 'alaihi, rawahu Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diwakilkan dengan setiap orang mukmin 160 malaikat. Jadi seikung orang beriman itu Allah mengirim untuk satu orang mukmin tadi 160 orang malaikat. Jadi di sekitar kita ini seikung 160 malaikat. Ibaratnya kita berkumpul 1000 kali itu berapa banyaknya malaikat? Apa tugasnya malaikat yang 160 yang diwakilkan Allah kepada kita itu? Yadzubbuna anhu ma lam yuqaddar alaih, menjauhkan itu malaikat atau menghindarkan itu malaikat daripada seorang hamba sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atasnya. Itu tugasnya, mahalau menjauhkan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah kepada seorang mukmin itu. Itu tugas malaikat yang 160 tadi. Belum lagi malaikat pencatat amal dan malaikat lain-lainnya. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap diri itu ada yang memelihara, menjaganya. Menjaga apa? Menjaga dari sesuatu yang bukan takdirnya. Baik itu berupa nikmat atau itu berupa bala. Misalnya orang hendak datang kepada kita memberi duit, padahal duitnya lain ampun kita takdirnya. Itu dihalau oleh malaikat, lain ini ampunnya antar ke sana aja. Nah, kita berdagang, buka toko, datang orang menawar barang, tawar, tapi takdir itu bukan pembeli kita. Nah, malaikat mahalau yang berjauh dari toko ini, kang berjauh kayaknya calon pembeli tadi, kada jadi nukari pun kita dihalau oleh malaikat karena takdirnya bukan nukar lawan kita. Nah, demikian pula halnya bala dan bencana tidak akan bisa sampai kepada kita kalau itu bukan takdirnya kita. Karena ada 160 malaikat yang menjaga demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sepupu beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'alaika ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, ila akhir, rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi kita kepada Ibnu Abbas, ketahuilah olehmu bahwasanya umat seluruh manusia, jikalau mereka sepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka itu bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seduniaan orang sepakat menolong kita, seduniaan orang sepakat membantu kita, kada akan bisa terjadi kalau itu bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan jikalau seluruh manusia itu sepakat akan memudaratkan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka itu bisa memudaratkan engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat seluruh dunia hendak mencelakakan kita, kada akan bisa kalau itu bukan takdir kita. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap-tiap diri itu atasnya ada yang menjaga, yang memelihara, agar jangan sampai kepada diri itu sesuatu yang bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang keempat tadi, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu mengisyaratkan kepada kita agar kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isyarat dari Allah bahwa kita mestinya berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Atas Allah kamu bertawakal, berserah jika kamu beriman. Jika kamu beriman, tawakal kepada Allah. Jika kamu kada beriman, artinya silahkan tawakal kepada yang lain. Nah, itu tegas. Jadi tawakal merupakan satu kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Para muhibbin rahimakumullah, kalau tawakal itu satu kewajiban bagi kita, tentu kita wajib mengetahui tentang tawakal itu sekedar untuk bisa mengamalkan dan menggugurkan kewajiban itu. Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan, tawakal itu artinya i'timadul qalbi 'alal wakil wahdah, berpegangnya hati atas yang diserahi perkara saja. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya itu berpegang hanya dengan Allah, tidak dengan kekuatan, tidak dengan kekayaan, tidak dengan jabatan kedudukan. Yang dipegangnya hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertian tawakal. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tawakal itu terdiri daripada 3 rukun. Apabila 3 rukun ini terlaksana, maka kita disebut mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama rukun tawakal adalah ilmu. Amun orang kada berilmu, kada kau bertawakal, sudah jelas. Ilmu. Apa ilmunya? Meyakini anallah hayyun la yamut. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu hidup dan kada bakal mati. Satu. Rahmanur Rahim, Allah itu pengasih penyayang. Tahu. Alimun bi ahwalina wa ma huwa khairun lana. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tahu dengan keadaan kita dan yang terbaik untuk kita. Kita mesti tahu itu, bahwa Allah mengetahui keadaan kita dan apa yang paling cocok, paling baik untuk kita. Allah Ta'ala qadirun, Allah maha kuasa. La yahtaju ilaina, Allah tidak perlu kepada kita. Kita hendak bertawakal, kita hendak kada, Allah kada perlu. Kita sembahyang, kita kada, Allah kada terganggu.
Kita mau menjunjung perintahnya, mau melanggarnya, kadang mengurangi kebesaran Allah. La yukhliful mi'ad, Allah itu kadang mau menyalahi janji. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan dilaksanakan. Yakfi may yufawwidu amrahu ilaih, Allah akan mencukupi orang yang berserah kepadanya. Nah, sekurang-kurangnya itu yang perlu kita yakini di dalam hati kita. Kalau sudah kita yakin bahwa Allah itu maha pengasih penyayang, Allah maha tahu dengan apa yang kita perlukan, Allah itu mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Kalau sudah tahu demikian, maka timbullah rukun yang kedua yang namanya hal atau keadaan. Apa keadaan kita? Sakinatul qalbi biwakilihi, tentram hati dengan wakilnya, yakni subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umpamanya kada tahu sama sekali urusan ekonomi, kita kada tahu urusan ekonomi, kada ngerti urusan ekonomi, sedangkan kita banyak diisi duit. Lalu ada orangnya ini sangat cerdik dalam mengelola ekonomi. Orangnya sangat sayang kepada kita. Orangnya sangat mencintai kita. Orangnya kada pernah menyalahi janji. Orangnya selalu membantu kepada kita. Tentu kita akan menyerahkan masalah ekonomi kita kepada orang yang ahlinya tadi. Bisa duit 1 juta, kada bisa napa cara menggunakannya. Tapi kita ada bisi kawan yang kita ketahui kawan ini luar biasa, punya sifat-sifat kebaikan. Nah, tentu kita akan menyerahkan duit 1 juta ini kepada inya untuk dikelola. Nah, itulah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kada bisa menjaga diri kita. Kita kada tahu apa yang terbaik untuk kita. Sedangkan kita yakin Allah maha segala-galanya. Nah, serahkanlah urusan perkara kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Nah, kalau sudah yang demikian keadaan kita tentram hati dengan Allah sebagai wakil kita, maka timbul yang ketiga, amal perbuatan. Amal perbuatannya apa? Ya'malu wa yas'a wa yad'u bima amara bihil wakil. Kita akan bekerja, kita akan berusaha, kita akan berdoa, tapi sesuai anjuran wakil. Jadi tawakal itu bukan menyuruh kita kada begawi lagi, bukan. Tawakal bukan menyuruh ampe berdagang, kada. Berdagang cuma sesuai anjuran ng ahlinya si wakil tadi. Kita gunakan duit sesuai anjuran dari yang ahlinya mengelola duit, si wakil kita tadi. Nah, jadi tawakal mesti kita punya ilmu tentang orang yang diwakili, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketentraman hati kita kepada Allah. Yang ketiga, kita bekerja berbuat sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dalam hal apa kita bertawakal kepada Allah? Dalam hal apa? Ada 4 hal yang kita serahkan kepada Allah dalam urusan dunia ini. Yang pertama, jalbu mayampa, menarik sesuatu yang bermanfaat. Artinya berusaha, bekerja. Ini perlu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa berusaha dengan tawakal kepada Allah? 1, dia berusaha sesuai arahan Allah, sesuai petunjuk Allah, dan dia berpegang bahwa Allah yang memberi sesuatu kepada dia, bukan usahanya itu.
Nah kalau kita berusaha demikian, kada bertentangan dengan tawakal. Orang yang berusaha dengan mengambil yang haram, mengambil yang halal, bukan termasuk orang yang tawakal kepada Allah. Orang yang berusaha menipu bukan bertawakal kepada Allah. Orang yang berusaha menyembunyikan aib barang, orang yang bukan bertawakal kepada Allah. Karena orang yang tawakal kepada Allah, dia berusaha mematuhi aturan Allah. Berusaha dan meyakini bahwa usaha ini adalah hanya merupakan sebab, dan yang memberi tetap yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang pertama, jalbu ma yampa, kita bertawakal dalam berusaha. Para muhibbin rahimakumullah, rezeki kita ini sudah diatur oleh yang di atas. Kita meyakini itu. Jadi usaha itu hanya merupakan sebab. Di dalam kitab Sirajut Talibin ada diceritakan kisah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang orangnya ini ahli takwa, ahli ibadah. Gawiannya hanya urusan mengajar, belajar, beribadah. Kada ada betuko, kada ada berdagang, kada ada bakabun, kada ada apa. Mengajar, belajar, ibadah. Hidupnya itu. Mempunyai keluarga, anak bini. Karena inya kada berusaha, hidupnya sakit, hidupnya miskin. Jadi jernang bini, ayo pangpian tu berusaha, mengajar, belajar, beribadah, kayak mengurusi anak buah di rumah. Kita ini perlu makan, perlu itu, perlu ini. Akhirnya seorang ahli ibadah tadi mahmuma, duka cita, karena ekonomi sakitnya kada becari, bini mendesak terus. Malam hari si ahli ibadah ini bermimpi. Dalam mimpi itu isyaratnya ikam berjalan ke tempat anu tabuk. Di situ ada dua kampil, sakampil emas, sakampilnya pirak. Mimpi tadi. Bangun guring, subuh pisahkan lawan ang bini. Nam tadi menyai aku temimpi di tempat situ, nah di tabuk ada dua kampil, sebuting emas, sebuting pirak. Lah kasih ditangi aja ng bini. Tangi. Berangkat seorang tadi, berangkat sana. Sampai ke tempat itu, ingat firman Allah yang berbunyi wa fis samai rizqukum. Rezeki kamu tuh di langit. Wa fis samai rizqukum, itu Al-Qur'an. Ingat, rezeki kamu tuh anaknya di langit. Mun aku menabuk ini kada cocok lawan Quran. Bulik ke rumah. Napa jadi nang bini? Kada jadi menabuk aku, karena aku ingat firman Tuhan macam itu. Rezeki itu anaknya di langit. Malam nang kedua, mimpi pulang. Persis mimpinya sama lawan kayak itu. Ada mu lagi menabuk, karena ingat tawakalnya kuat, rezeki di langit. Wa fis samai rizqukum. Malam ketiga, mimpi lagi kayak itu pulang. Tetap kada mau menabuk juga. Nang bini ini berkisah lawan tetangga sebelah. Lakiku mimpi di situ nah ada dua kampil emas, sakampil pirak, sakampil emas. Coba pangcam tabuk kan kita bagi di mapa duitnya jenang bini. Nang bini ini berkisah lawan lakinya aja pada binian, berkisah lawan laki. Berangkat laki malam hari. Tabuk, dasar ada dua kampil. Dasar ada. Buka kampil pertama, isinya ular, nah gulihatan dalam situ.
buka kampil nang kedua kala hibak lawan kala. Ujar si jiran tadi, bani menipu aku jagawian ini menipu aku, padahal kan ada emas ada pirak, nyatanya dalamnya ular lawan kala. Anak aku timbay malam ini ke rumahnya ini, anak aku timbay ke rumahnya, ikat kadut tadi bawa boleh ke rumah. Nah sampai di rumah pisahkan lawan nang bini, dustainya kita ini ular ini kala. Malam ini kita timbay aja kasutuh rumah orang sebuah situ. Sampai tengah malam ditimbay ya, 2 kampil triplang timbay ke atas menggerincing membunyi sing itu. Sutuh itu di Arab tuh rumah sutuh. Bangun si ahli supi tadi, ahli ibadah mimpi tadi bangun. Kenapa tuh omanya lihat di pengatas napa menggerincing bunyi. Naik omanya kalsluting, diliati 2 kampil. Buka kampil pertama hibak lawan dinar, kampil yang kedua hibak lawan dirham pirak. Turun karo tanah. Napa jeung laki tadi tuh isinya emas lawan pirak. Nah sudah kubadahkan laki wapis sama rizqukum. Rezeki ke di langit datangnya kada di bawah tanah kada. Wapis sama rizqukum. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah yang kedua yang kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hifzu ma hasal, menjaga yang sudah ada. Tadi mencari, kita tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua menjaga, memelihara yang sudah ada. Nah dalam menjaga yang sudah ada ini agar jangan binasa, jangan hilang, jangan sebagainya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memeliharanya. Namun Allah kadang melarang kita berusaha dengan sebab-sebab selama sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang Badawi, datang kepada Nabi, turun daripada untanya. Lalu turun daripada unta, kada maikat ka unta, tawakal kepada Allah. Kenapa aja Nabi unta kada diikat? Ulun bertawakal lawan Allah. Ujar Nabi, ikat dahulu hanya bertawakal itu nang bujur. Ikat dahulu hanya tawakal Allah. Nah jadi artinya apa? Kalau kita mengunci kendaraan, mengunci rumah, mengunci benda-benda lain yang berharga, itu kadang merusak akan tawakal kita. Selama kita meyakini, berpegang bahwa yang memelihara itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan berpegang kepada kunci atau tali pengikat tadi. Yang ketiga yang kita bertawakal kepada Allah, daf'u ma yadur, dalam hal menolak bahaya. Bahaya, bencana, sakit dan sebagainya. Nah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesuatu itu tidak akan bisa membahayakan kita kalau bukan dikehendaki Allah. Tapi usaha kita diperintah untuk menghindar daripada bahaya-bahaya itu. Dilarang kita guring di tempat yang sudah dinyatakan di situ banyak binatang buas, haram. Kada boleh kita guring atau duduk-duduk di bawah dinding nang miring nah hendak rubuh, kada boleh. Dinding rubuh nah riup. Begana situ aku bertawakal aja, rubuh-rubuh aja kada hawa kada boleh itu. Nah kada boleh. Kita berlindung daripada itu, berjauh daripada dinding rubuh itu bukan menghilangkan tawakal kita. Selama kita yakin bahwa yang menyelamatkan kita, yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang keempat yang kita bertawakal kepada Allah adalah qat'u manazal, memutuskan yang terjadi. Sakit misalnya,
Berusaha supaya ampe sakit kayak apa. Baubat kada dilarang oleh agama. Dan bukan menghilangkan tawakal kepada Allah. Selama berubat itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Kalau berubat dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah, oleh agama, atau cara-cara yang kada disukai oleh Allah dan agama kita, maka itu menghilangkan tawakal kita. Salah satu berubat yang tidak disenangi oleh Allah, oleh Rasul adalah dengan cara kai atau basiar. Masuk renjing nah abang tuh. Ditapakakan ke batis. Nah, orang yang melakukan itu sudah dianggap tidak bertawakal lagi. Dianggap kada bertawakal lagi. Imran bin Husain, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya keistimewaan luar biasa. Imran bin Husain ini bercerita bahwa aku bisa melihat cahaya. Aku bisa melihat malaikat-malaikat. Aku bisa melihat alamul malakut, alam malakut. Begitu aku sakit jersidin, aku basiar, semua itu hilang daripadaku. Malaikat tuh kada melihat lagi. Alam malakut dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala karena basiar tadi. Bukan haram basiar itu ada. Cuma orang yang basiar itu sudah bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun basungu, baurut, minum ubat itu masih kada menghilangkan dengan tawakal seseorang selama dia meyakini bahwa itu adalah sebab yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal dalam 4 hal ini. Berusaha memelihara yang sudah ada, menolak bahaya dan menghentikan kemudaratan, seperti berusaha menyembuhkan penyakit tadi. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya surat yang ke-87 yaitu suratul A'la. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.